Selamat pagi, Bu. Oh iya, dengan siapa ya? Dengan Adel dari PAS 1. Oh iya, mau kesini ngapain Mbak? Mau bercerita sama Ibu tentang saya yang dikekang orang tua. Sebelumnya pernah konseling atau belum? Belum. Oh belum pernah. Jadi Mbak Adel belum tahu dong konseling itu apa, proses konseling itu bagaimana, belum tahu ya? Belum. Jadi Ibu jelaskan terlebih dahulu sebelum konseling ini dilakukan ya. Nah, yang pertama Ibu akan jelaskan tentang konseling itu apa. Nah, konseling itu pemberian bantuan. Jadi, Ibu membantu Mbak Adel atau siapapun yang akan Ibu bantu, murid atau siapapun lah itu yang mau konseling sama Ibu, untuk memecahkan masalah mereka, masalah Mbak Adel gitu. Dan Mbak Adel di sini kan tentunya belum percaya dong 100% sama saya. Nah, untuk membangun kepercayaan Mbak Adel, di sini Ibu akan menjelaskan asas. Jadi yang pertama ada asas kesukarelaan. Mbak Adel kesini sendirian kan? Iya. Sendirian. Berarti Mbak Adel di sini tidak terpaksa dan secara sukarela menemui Ibu. Iya. Ya. Dan yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi Mbak Adel harus terbuka dengan semua masalah Mbak Adel hari ini dan tidak ada yang harus ditutup-tutupin. Soalnya kalau Mbak Adel nutup-nutupin, gimana Ibu mau menyelesaikan masalah dan tahu bagaimana solusinya gitu. Jadi yang ketiga ada asas kerahasiaan. Jadi semua yang akan diceritakan Mbak Adel di sini nggak akan saya bocorkan kepada siapapun, murid, guru siapapun. Jadi yang tahu cuma Mbak Adel, saya sama Tuhan yang tahu ya. Jadi untuk kesepakatan waktunya biasanya murid-murid kalau konseling sama saya itu 20-30 menit. Kalau Mbak Adel gimana? Selesainya masalah ini aja. Ya. Atau pas selesai istirahat. Ya. Jadi gini ya Mbak Adel ya. Di sini kan pasti ada tahap-tahapannya. Jadi nggak harus kayak hari ini selesai gitu. Pasti ada tahap-tahapnya atau berhari-hari atau kapan gitu ya. Pasti itu adalah kendala keterbatasan waktu atau apapun lah itu ya. Jadi di sini Mbak Adel kalau misalnya di hari lain Mbak Adel mau tempat sama jamnya di mana? Di sini aja. Atau pas waktu istirahat. Pas waktu istirahat. Ya, nggak apa-apa ya. Gimana Mbak Adel mau cerita apa? Silakan. Saya yang mau cerita selalu yang dikekang orang tua, yang nggak boleh nongkrongnya padahal kan juga menyelesaikan tugas sama teman-teman, terus nggak boleh kesana kesini, selalu pulang sekolah langsung ditelepon suruh pulang. Oh gitu. Jadi Mbak Adel itu kayak dikekang dan nggak boleh ini itu dengan orang tua ya. Nggak boleh dikit-dikit nggak boleh, ini dikit nggak boleh. Nah, saya mau menjelaskan sebagian orang tua memang bukan sebagian ya, mungkin semua orang tua atau 90% orang tua itu ada yang khawatir sekali sama kita. Jadi ada yang nggak mau anaknya terjadi apa-apa sampai melakukan hal itu. Maka dari itu mereka itu sayang sama Mbak Adel. Enggak Mbak Adel aja sih, bukannya saya membanding-bandingkan, cuman kan semua orang kan pasti punya waktu kayak di jamnya. Emang Mbak Adel biasanya pulang jam berapa? Pulang sekolah kan jam 5 lah, itu harus sampai rumah jam 5, gak boleh kemana-mana, diteleponin gitu, gak boleh nongkrong, udah langsung pulang. Makanya Mbak Adel kurang setuju sama itu. Tapi Mbak Adel pernah nggak rundingan sama orang tuanya Mbak Adel, pernah cerita tentang hal yang mengganjal di hatinya Mbak Adel? Belum pernah. Kenapa Mbak Adel kalau boleh tahu? Takut dimarahin, takut dipukuli, takut pas ngomong orang tua nggak percaya gitu. Jadi Mbak Adel ini pernah dipukul juga ya? Iya. Gimana kalau saya boleh saran ya Mbak Adel ya, gimana kalau Mbak Adel ini bilang ke orang tuanya secara pelan-pelan. Nah, maksud saya pelan-pelan di sini
pertama Mbak Adel bilang kalau misalnya ada peraturan untuk membicarakan hal ini. Jadi Mbak Adel, ma papa ada mau curhat tentang apa yang mengganjal di hatinya Adel selama ini kayak gitu. Tapi peraturannya mama papa nggak boleh memotong, nggak boleh pukul Adel, nggak boleh jahat atau apapun lah itu ya, nggak boleh intinya menyakiti Adel gitu. Karena Adel di sini cuma ngungkapin isi hatinya Adel aja. Ya niat saya juga gitu, ngomong depan orang tua, pengen cerita langsung depok sama orang tua. Tapi Mbak Adel berani kan? Ya berani, doa dulu, terus coba ngomong depan orang, terus lakukan tes kontak, ngomong sopan sama orang tua. Ya biar gak dimarahin. Iya. Ya sih itu bener sih. Itu Mbak Adel pelajari dari mana? Dari saya sendiri. Gitu. Itu juga bener kok Mbak Adel, cuman kan Mbak Adel pernah nggak melakukan itu? Belum. Ya coba melakukan hal itu dulu. Jadi kalau misalnya udah rundingan kan enak sama orang tua, nanti plong ternyata Adel itu nggak nyaman kalau kayak gini-gini. Gimana kalau Adel itu pengennya kayak gini mah, kayak gini pak gitu. Baiklah, sampai di sini paham nggak sama yang ibu bilang atau ada yang belum dipahami sama Mbak Adel gitu? Paham. Insya Allah nanti saya coba ngomong langsung sama orang tua sesuai yang ibu bicarain. Nah, ya. Alhamdulillah kalau sudah paham. Kita akhiri sampai di sini ya konselingnya ya. Terima kasih Bu. Ya, Selamat pagi. sama-sama. Hati-hati ya Mbak Adel. Iya.